Oke, welcome to our neighborhood. Berikan tepuk tangan dulu yang biar semangat semuanya. Oke, selamat datang semuanya untuk teman-teman Bapak Ibu Saudara baik yang ada di onsite di Sekolah Pelangi Kasih, betul ya, di Damoci atau di Dan Mogot, dan juga ada buat teman-teman semua yang ada di ruang Zoom. Selamat datang, selamat beribadah kita semua pagi hari ini. Khusus buat yang ada di onsite, saya mengundang teman-teman bahwa kursi-kursi, ada 6 kursi bahkan 7 kursi yang paling depan ini bukan disediakan untuk malaikat ataupun orang kudus yang kita undang, tetapi disediakan buat teman-teman semua. Jadi mengubah kebiasaan mungkin yang biasa duduk di belakang, boleh silakan maju aja ke depan. Yuk teman-teman, ini bukan buat kursi-kursi kosong buat hiasan, tapi buat diduduki. Oke, mari kita bersyukur pada siang hari ini, pagi hari ini, bahwa karena Tuhanlah kita semua bisa ada di tempat ini, karena kasih dan kebaikannya sehingga kita bersama-sama berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur buat semua apa yang Tuhan lakukan dan yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan, untuk karya keselamatan Tuhan Yesus bagi kami semua. Kami bersyukur pagi hari ini, siang hari ini, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan. Christ glorified, be glorified. Mari kita sama-sama angkat pujian ini teman-teman. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Dimuliakanlah nama-Mu ya Yesus. Behold the glory of the Lord, a great high priest whose name is love. My life is written on his heart, majestic is our God. Awake my soul and bring him praise. Bow down before the Lamb of God. My soul is purchased by his love, majestic is our God. To you our hearts are open wide. To you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died and he rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved, Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in this place. Exalt your name with highest praise, Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. To you our hearts are open wide. Oh, to you our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you
Christ Jesus glorified. Our sinless Savior died, and He rose from the dead. My sinful soul is free. Let every heart and soul is red, and Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. Let every heart and soul welcome you with praise. We welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Because our sinless Savior died. Because our sinless Savior died. And He rose. My sinful soul is free. By grace, and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. Free heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. Oh, mari kita sembah Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Be glorified your name, oh Lord. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. To you, our hearts are open wide, and no one here can hide from your great love. For you are worthy of it all, Christ Jesus glorified. Because our sinless Savior died, and He rose from the dead, my sinful soul is free. By grace and grace alone I'm saved. Christ Jesus paid it all. Let every heart and soul rejoice. Let every heart and soul rejoice. We welcome you with praise. Be welcome in this place. Exalt your name with highest praise. Christ Jesus glorified. Christ Jesus glorified. To God be all the glory. To Christ be all the glory.
Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Dari kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami. Amin. Dan dengan tetap bangkit berdiri, sama-sama kita akan mendeklarasikan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh kasih dulu salam kiri kanannya, depan belakangnya. Katakan kita mau memuji Tuhan pada siang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kasih Allah tak berkesudahan. Yuk. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Yang perempuan saja, oh dengan suka. Ayo yang kencang. Asik. Siap-siap yang pria bersama-sama dengan saya. Oh dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji. Yang pria, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Jemaat saja tanpa musik. Oh dengan sukacita ku kan menari. Amin. Ku naikkan pujian haleluya, bersama-sama dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, sama-sama selamanya.
Mari tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, semuanya yang ada di ruangan Zoom juga boleh bersama-sama nyanyi, tapi hati-hati kalau lagi nyetir mobil sebaiknya jangan, ya. Oke, sama-sama kita masih menyanyi memuji Tuhan, hatiku percaya. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan haleluya. Len masih percaya Tuhan, Len? Dia gak dengar. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk sama-sama semuanya. Hey, hey. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lagi yang banyak pergumulan boleh nih nyanyi yang kencang. Ku mau selalu bersyukur. Semuanya ada pergumulan ya. Yeah. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak. Yeah. Tak pergi dariku. Boleh lihat dulu kiri kanannya, lu kayaknya banyak pergumulan banget, semangat banget tadi kayak lagu yang tadi. Silakan duduk Bapak Ibu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terus apa habis ini? Oke. Mohon maaf. Oke, yuk kita teduhkan hati kita pada siang hari ini. Memasuki salah satu momen yang boleh saya bilang paling jujur, paling seharusnya menjadi momen salah satu yang paling ditunggu-tunggu. Untuk kita terbuka di hadapan Tuhan dan merenungkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik melalui segala dosa ataupun menjadi perenungan di dalam kehidupan kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang cukup lama, lawas. Mari kita mau sama-sama angkat pujian ini. Engkaulah penulis hidupku, Engkau
membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Momen ini selalu jadi momen yang penuh duka ya buat kita. Kita selalu merasa ya seperti lagu ini gitu ya, banyak minornya gitu, membuat kita terharu. Tapi ini kan saya mulai begini, momen ini mari kita ambil satu refleksi bersama gitu ya. Makanya kan saya mulai dengan pengakuan dosa yang pertama, yaitu saya baru mempersiapkan tadi pagi hal ini. Karena ya ada kesalahan sedikit, melupakan, terlewatkan gitu ya. Aku lihat di jadwal yang di picture, nggak lihat yang is take gitu ya. Tapi it's okay. Akhirnya itu menjadi momen yang menarik. Kalau teman-teman ada di grup RLC gitu ya, ada percakapan yang menarik hari ini, pagi ini. Jadi saya bangun pagi, ini ketemu dengan orang-orang yang sudah sangat haus terhadap Tuhan. Langsung dari pagi percakapannya sudah pertanyaan teologis gitu ya. Saya masih baru habis kasih minum susu si kecil, si bungsu. Langsung ada percakapannya fresh. Nah begini, izinkan satu teks untuk mendahului kita dari Ayub pasalnya yang ke 39 ayat 37 sampai 38. Saya bacakan buat kita semua. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Kalau kita sekilas saja gitu ya, kan bukan saya yang khotbah Kak Yulia ya, jadi gak usah panjang-panjang. Kalau
Kalau kita lihat kisah Ayub itu dari pasal 1, dari pasal 2 gitu ya, sampai seterusnya sampai pasal 37, 38, ada perdebatan sengit antara Ayub dengan teman-temannya tentang kenapa Ayub menderita. Teman-temannya bilang bahwa kalau kamu menderita ya pasti karena kamu berdosa. Ayub bilang, bukan, aku menderita karena Tuhan itu maha kuasa dan Tuhan itu seenaknya, bisa seenaknya. Kalau teman-temannya bilang, nggak mungkin Tuhan seenaknya, pasti karena kamu berdosa. At the end, ketika Tuhan menjumpai Ayub, ternyata dua binary dari spekulasi antara Tuhan menghukum karena dosa atau Tuhan bertingkah seenaknya, ternyata nggak ada yang cukup. Tidak ada yang memberikan jawaban yang cukup tentang kenapa Ayub menderita. Sampai akhir Ayub tidak menemukan alasan kenapa dia menderita. Kisah yang menarik dari kitab Ayub. Tapi menariknya adalah Allah tuh hadir pada akhirnya dan membawa Ayub kepada satu realita di mana Allah itu beyond apa yang bisa dipikirkan, beyond dari konstruksi teologis si Ayub pun teman-temannya. Dan hari ini jawaban kita begini. Saya mau ngajak kita merenungkan begini. Seberapa sering kita membatasi Tuhan kepada konsep tertentu, kepada proyeksi-proyeksi kita tentang Tuhan. Nah, ada percakapan yang menarik yang saya pengen mungkin tadi ya. Tadi pagi kita bicara tentang menggunakan kenapa harus nama Yesus kita pakai. Hati-hati antara kita benar-benar mengimani Yesus sebagai Tuhan, tidak mau ada yang lain, ataupun kita merasa diri yang paling superior, maka tidak boleh ada nama lain. Itu beda tipis loh. Beda tipis bahwa kita tidak mengakui kita menolak keberadaan Allah yang lain, gitu ya, atau Tuhan dalam konsep agama yang lain. Apakah benar-benar itu karena kita mengasihi, mencintai Yesus, kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, atau jangan-jangan karena kita punya sense bahwa kalau seandainya Tuhan di luar kekristenan itu benar, jadi kita tuh sebenarnya sedang melindungi insekuritas diri kita dengan mengatasnamakan Yesus. Dan seringkali itu kita selalu berpikir bahwa harus disebut nama, harus segala macam. Dan seringkali begini, kita tuh menjadikan Allah, tadi Coach Felix ada bagus banget yang ada tulisnya gitu. Mana ya? Oke. Coach Felix bilang bahwa seringkali, kan saya komen gitu ya, orang-orang yang sering menjadikan Allah itu, seringkali kita menjadikan Allah seperti pribadi yang narsistik, maniak gitu ya, yang selalu butuh. Kalau Allah Tuhan tuh harus, kita bilang we have to glorify God gitu, memuliakan Tuhan. Tapi apakah benar-benar lahir karena kita berpikir Allah harus dimuliakan? Atau jangan-jangan karena kita berpikir ada somehow ada konsep di kita bahwa Allah itu narsistik tanpa sadar. Kalau tidak dimuliakan tuh seolah gimana gitu ya. Kalau tidak diberikan kredit seolah gimana. Ini kan hal-hal yang licin gitu ya. Yang tahu motivasi hati kita hanya kita saja. Yang tahu bahwa kita benar-benar memuliakan Tuhan dari dasar diri kita, hanya kita. Atau jangan-jangan kita sedang memproyeksikan Tuhan ke batasan kita gitu ya. Wah, Felix bilang gini, itu kan projection of their lunacy ya, gitu ya. Jadi ada satu, kita seringkali memproyeksikan Allah kepada batasan kita dengan harapan bahwa dengan imajinasi kita masing-masing, gitu ya. Saya mau bawa gini, apakah Tuhan yang benar, yang ada di pikiran kita, yang kita imani adalah Tuhan yang hidup, atau Tuhan yang mati? Tuhan yang mati adalah Tuhan yang hanya berhenti kepada proyeksi manusia. Maka ambil waktu hari ini itu, saya mengajak kita mengambil waktu merenungkan, benarkah Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan, atau Tuhan yang saya sembah adalah proyeksi saya tentang siapa Tuhan? Kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebatas proyeksi kita tentang Tuhan, maka kita sedang menghina Tuhan, sedang mengejek Tuhan, sedang merendahkan Tuhan, sembari mengatakan kita sedang memuliakan Dia. Yang tahu hanya kita sendiri, yang tahu hanya Tuhan dan kita sendiri. Maka ambil momen ini untuk kita jujur di hadapan Tuhan. Pemusik boleh iringin sedikit gitu ya. Kita ambil waktu untuk berpikir sejenak.
Mungkin saya ingin ajarkan pertanyaan ini buat kita. Kalau seandainya orang di luar Kristen itu selamat, apakah kita merasa rugi? Kalau orang di luar Kristen itu, kan ketika kelak kita berjumpa dengan Kristus dan ternyata banyak orang yang di luar Kristen, bahkan ateis pun gitu ya, ada bersama dengan kita. Terlepas ini teori keselamatan mana, tapi coba pikirkan, hati kita seperti apa kalau realita itu yang terjadi. Imagine. Atau imagine di tempat itu ada orang yang sangat kita benci, yang sangat kita tidak suka ada bersama dengan kita. Kenapa pertanyaan ini menjadi penting? Kalau teman-teman menemukan bahwa saya tidak bisa terima kalau one day ada orang-orang di luar Kristen, atau saya bertanya, jadi buat apa keselamatan kalau begitu? Maka renungkan, apakah teman-teman memang mengasihi Tuhan dan mau mengasihi yang Tuhan kasihi, atau sedang membatasi Tuhan sebatas yang penting apa Tuhan buat saya? Kalau Tuhan yang saya sembah tidak bisa membawa saya kepada keselamatan saja, maka dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang saya sembah mengasihi mereka, menjadikan saya tidak lebih unggul dari mereka di luar Kristen, di luar iman saya, maka saya tidak bisa terima Tuhan seperti itu. Maka kalau itu yang ada di hati kita, hati-hati. Kita sedang menaruh Tuhan ke dalam batasan kita. Kita sedang berpikir bahwa Tuhan adalah instrumen untuk mencapai apa yang saya mau. Di dalam hati kita sedang tidak mengikuti apa yang Tuhan sedang, apa yang Kristus sedang teladankan bagi kita, apa yang sedang Kristus lakukan. Mari kita ambil waktu sama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Namun seringkali Kristus yang kami pahami adalah sebatas dogma kami. Kami mengecilkan Sang Kristus yang agung yang mampu hadir di dalam seluruh kehidupan manusia dimanapun manusia itu berada. Kristus yang tidak dapat dibatasi oleh keberadaan satu agama. Namun kami sering membatasinya kepada apa yang kami mau. Tanpa sadar, kami menjadikan diri kami lebih besar daripada Kristus. Tanpa sadar, kami sedang memakai Kristus untuk kepentingan kami. Supaya kami tidak mengalami apa yang tidak kami inginkan, neraka, dan supaya kami mendapatkan apa yang kami inginkan, surga. Seringkali ketika kami berpikir, kami tidak bisa menerima jikalau orang lain yang berada di luar Kristen, di luar iman Kristen untuk mengalami keselamatan. Bukan karena kami sedang mengatakan bahwa hanya Kristus jalan satu-satunya, tapi lebih kepada sikap hati kami yang tidak terima. Sikap hati kami yang merasa bahwa rugi kalau bukan kami doang yang diselamatkan. Maka tanpa sadar ketika Kristus mengasihi semua orang tanpa membedakan satu dengan yang lain, kami mendiskriminasi mereka, mengekskludkan mereka atas nama Tuhan Yesus. Kami lupa bahwa kejahatan yang paling jahat adalah kejahatan yang digunakan atas nama Tuhan. Yang tahu hati kami hanya Tuhan, yang tahu diri kami, yang tahu arah hidup kami hanya Tuhan. Maka di momen ini kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Bebaskanlah kami, bebaskan pikiran kami dari kebiasaan membatasi Tuhan. Biar kiranya Allah menjadi Allah yang hidup, Allah yang undomesticated, Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan hati kami menjadi hati yang mampu menampung kehadiran Tuhan yang liar, yang buas itu, yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Ini kami ya Tuhan, dengarlah doa kami, dengarlah pengakuan dosa kami, dan ampunilah dosa kami. Demi Kristus Yesus,
Tuhan yang Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Izinkan saya membacakan satu teks dari Ayub. Sebelum saya membacakan supaya kita dapat konteksnya gitu ya, karena kayaknya kalau kata doang rada gimana gitu. Teks ini menjadi kesimpulan dari pengalaman sepanjang perjalanan Ayub merenungkan tentang kenapa menderita. Pertanyaan teman-temannya, kenapa menderita? Maka kesimpulannya begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Maka pada akhirnya Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan itulah Allah yang akhirnya ditemui oleh Ayub. Biar kiranya hidup kita setiap hari menjadi kehidupan yang senantiasa mencari dan berjalan di dalam Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Baik, sebelum kita lebih lanjut, saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan dan nanti akan didoakan oleh Ibu Yulia. Silakan untuk Hadasa, buat Harmoni, buat Helena. Astaga. Came a time. Guru sekolah minggunya ada di mana nih? Udah menanti ya guru sekolah minggunya? Oke. Totalitas sekali. Buat Harmoni dan juga buat Helena. Kami mau berdoa biarlah mereka tetap bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Allah. Mereka bertumbuh di dalam pertumbuhan karakter di dalam Engkau. Tuhan yang memakai setiap guru-guru sekolah minggu, mengurapi guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan tentang Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus biar anak-anak ini juga boleh bercerita tentang Engkau, mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Dan anak-anak sekolah minggu, salam buat gurunya ya. Oke, mari kita sekali lagi kita mau fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, oh, sampai akhir hayatku. Kami ucap syukur Tuhan buat siang hari ini. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami tahu itu karena kemurahan Tuhan yang besar di dalam kami. Kami mau belajar lebih dalam Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami melalui apa yang kami share hari ini.
juga Engkau berbicara di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali, berdoain semua. Shalom. Ya, ini udah cukup jelas ya kayaknya ya. Oke, senang sekali hari ini kita ada di sini. Dan juga kita ada saudara-saudara baru. Kak Nova, terima kasih sudah datang hari ini. Our little brother, Renaldi. Welcome home. Welcome home, mau kemana? Kamu khotbah di sini? Oh ya, boleh, silakan. Juga ada Yanti, ya teman kita yang baru, my little sister di rumah gitu ya. Nah, hari ini kita belajar, kita mau sama-sama merenungkan. Tema yang diberikan hari ini adalah tentang recalibration. Bentar ya, saya ntar lupa passwordnya. Oke. Ya, tema hari ini adalah recalibration, gitu ya. Nah, sebelum saya memulainya, mungkin saya mau tanya pendapat dari Broken Saints semua. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan, apa yang Broken Saints pikirkan kalau mendengar tentang recalibration? Kompas. Kopi. Apa lagi? Mesin. Timbangan, Fani Sugi. Ada yang tahu Fani Sugi? Penyanyi asmara apa? Asmara librasi. Dia mengkalibrasi asmara. Celah. Iya. Apalagi? Dia waktu itu Randy di rumah sempat bilang apa? Recalibration. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Meriset ulang kata dia, meriset ulang, recalibration. Oke. Nah, saya udah ngumpulin beberapa definisi gitu tentang recalibration ini. Coba kita tes. Salah. Oke. Nah, ini beberapa yang saya kumpulkan gitu ya tentang recalibration. To change the way you do or think about something gitu ya. Ini beberapa definisi lah ya. The act of process of determining, checking, rectifying the settings or gradation on measuring instrument or other piece of precious equipment. Ya, beberapa definisi lah ya yang diambil dari apa yang saya baca gitu ya. Nah, karena tema bulan ini adalah half year compass review and calibration, maka alangkah baiknya jika kita melihat apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dikhotbahkan oleh para pastor selama 6 bulan ini gitu ya. Mungkin sebagai informasi, RLC ini punya tema tahunan gitu. Jadi awal tahun kita meeting, tema tahunan kita menetapkan apa tema tahunan kita tahun ini, dan sering kali diucapkan ya, apa tema tahunan kita kali ini, tahun ini? Escalate gitu ya, escalation. Nah, yang kemudian diterjemahkan menjadi tema-tema bulanan di RLC maupun di RLFN. Nah, sebelum kita lihat apa aja sih yang sudah diperbincangkan gitu, apa aja sih yang sudah kita diskusikan selama 6 bulan ini, saya teringat sebuah cerita gitu ya. Ada seorang anak remaja, dia tanya gini, Kak, kenapa sih aku harus datang ke gereja setiap minggu gitu, waktu itu tiap minggu. Kenapa sih harus datang ke gereja tiap minggu? Kenapa sih aku harus dengerin khotbah setiap minggu katanya. Padahal aku tuh nggak pernah inget apa yang dikhotbahin sama kakak di gereja. Aku nggak ada yang aku inget loh gitu. Terus saya bilang, kamu ingat nggak mama kamu masak apa setahun lalu? Enggak lah kak, mana saya ingat. Oke, tahun lalu kamu nggak ingat. Kalau 6 bulan lalu kamu ingat nggak mama kamu masak apa? Enggak. Oke, 3 bulan lalu enggak, 2 bulan lalu enggak, seminggu lalu kayaknya enggak juga deh kak. Oke. Saya bilang, oke kamu nggak ingat. Tapi kamu bertumbuh sampai hari ini karena makanan yang kamu makan dari waktu-waktu kemarin. Nah, akhirnya dia, oh oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat tema-tema yang sudah di-share ya. Ini di bulan Maret ya, kita mulai waktu bulan Maret, ada escalate, ada waktu itu ada mastering emotion juga gitu. Kalau Broken Saints ingat, ini waktu itu Pastor CJ yang khotbah gitu ya tentang inferiority soul. Terus kemudian managing life gitu, mengalahkan diri, semangat individualistik, self oriented, a call to change. Gini Cidila yang waktu itu share juga ya. Nah ini tentang responsibility dan ethos ya, ini Pastor Fing yang khotbah Orate Labora.
Terus don't eat the mushroom gitu. Waktu itu kita sama-sama main games di sini ya. Bersama gembala kesayangan kita yang hari ini tidak hadir. Dan sekarang ada di bulan Juli. Recalibration. Nah, apa? Lagi di gereja Buddha dia ya. Oke, haleluya. Oke, dalam hidup ini kita punya banyak pilihan ya. Seperti yang saya tulis di caption Instagram. Nah, namun kecenderungan manusia adalah untuk memilih sesuatu yang sesuatu yang nyaman, sesuatu yang terkendali, sesuatu yang bisa dipegang walaupun itu adalah status quo. Nah, kita lebih memilih stabilitas dan kenyamanan. Oleh karena itu Bapak Gembala kita minggu lalu bilang kan, don't eat the mushroom, 2 minggu lalu, don't eat the mushroom. Kalau kamu mau tetap jadi apa? Don't eat the mushroom. Kalau kamu tetap mau jadi tukang ledeng ya, si Mario Bros. Nah, sayangnya atau syukurnya banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita ini yang membuat kita secara terpaksa mungkin melakukan recalibration. Sakit penyakit kah gitu ya. Sakit penyakit akhirnya dalam tanda kutip memaksa kita untuk melakukan kalibrasi gitu ya. Akhirnya pola makan kita berubah misalnya, pola hidup kita berubah gitu ya. Itu sakit penyakit atau mungkin pekerjaan yang berubah atau pekerjaan yang tiba-tiba hilang. Kan kita melakukan penyesuaian terhadap itu semua, gitu ya. Kehilangan orang tersayang mungkin, atau bahkan mungkin belum mendapatkan pasangan. Nah itu kan kita akhirnya melakukan adjustment, gitu ya. Kondisi ekonomi dan sebagainya, atau bahkan ketika kita join RLST dan kemudian sekarang menjadi RLC, banyak pemahaman kita yang berubah kan. Banyak pandangan kita tentang gereja, tentang Alkitab, bahkan tentang Allah pun berubah. Akhirnya karena pandangan kita berubah, akhirnya kita menyesuaikan kehidupan itu dengan apa yang kita yakini saat ini. Gitu ya. Kita mengubah itu, melakukan kalibrasi, melakukan penyesuaian. Mengkalibrasi ulang keyakinan kita, mengkalibrasi ulang harapan-harapan kita. Nah, ketika saya harus membawakan ini dalam sebuah khotbah, ya, saya berpikir kadang tema ini karena salah satu tugas saya di kantor adalah melakukan kalibrasi setiap Juli pula. Gitu ya, setiap Juli saya melakukan kalibrasi, mereview gitu, ini bagaimana nih? Apakah targetnya tercapai? Terus kemudian kalau tidak tercapai apa yang mesti dilakukan? Itu tugas saya setiap dalam setahun 2 kali, Juli dan Desember. Nah, saya berpikir gimana caranya nih kok kayaknya jadi kayak kantor banget gitu. Dan saya coba merenungkan. Dan ketika tema ini muncul, maka satu yang saya ingat adalah tentang perempuan Samaria. Ya, nah oleh karena itu saya mengundang seorang perempuan cantik di sini, Kak Leni, untuk membacakan ayat yang mau kita baca hari ini. Dari Samaria. Yohanes 4 ayat 5 sampai 30. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dengan tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya,
Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, panggillah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kendaki? Atau apa yang engkau percayakan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat dia di sana, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Oke, thank you, Len. Nah, kita semua pasti tahu kisah tentang perempuan Samaria. Bahkan di RL ya, baik RL-Van atau RLC, kayaknya sudah beberapa kali kita membahas tentang perempuan Samaria ini. Nah, saya mencoba melihatnya dari sedikit hal lain gitu ya. Nah, kita semua tahu lah ya tentang kisah ini. Pada waktu itu Yesus sedang berjalan gitu dan dia mampir ke kota Samaria ini. Ada beberapa fakta yang bisa kita lihat dari pembacaan teks tadi gitu ya. Nah, pertama, wanita ini datang mengambil air pada pukul 12, pada jam 12. Nah, jadi jam 12 ini sebenarnya waktu yang tidak umum untuk orang mengambil air di sumur. Biasanya di sana untuk mengambil air di sumur itu pagi gitu ya. Kenapa? Kan karena mereka harus masak untuk pagi masak untuk kebutuhan hari itu gitu. Jadi mereka pagi-pagi mengambil air di sumur. Jadi waktu yang umum pada saat itu adalah pagi. Ya, tapi yang dilakukan oleh si perempuan Samaria ini dia datang mengambil air pada pukul 12 siang. Nah, tidak dijelaskan oleh penulis kenapa dia datang pada jam 12 siang. Apakah karena memang dia tiba-tiba kehabisan air? Gitu ya, sehingga akhirnya jam 12 siang ketika lagi panas-panasnya dia harus mengambil air? Ataukah karena memang dia menghindari kerumunan? Dia tahu bahwa kalau dia mengambil air pagi-pagi akan banyak orang. Dan mungkin dia tahu bahwa hidupnya kayaknya hidup gue agak beda nih dari yang lain. Mungkin saja hidup dia juga jadi perbincangan bagi orang-orang saat itu. Karena saat itu kan orang-orang hidup dalam standar moral yang sangat tinggi. Gitu ya. Nah bisa jadi juga seperti itu, tidak dijelaskan. Gitu ya. Nah, ini relate dengan ayat keberapa ya, kayak tadi yang dijelaskan bahwa akhirnya dia punya 5 suami gitu. Apakah karena itu? Sehingga dia tidak mau kumpul bersama dengan wanita-wanita lain karena nanti jadi bahan gosip. Bisa aja gitu kan. Suami lo gimana? Suami yang mana? Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana respon si perempuan Samaria ini terhadap percakapan atau terhadap dialog yang dilakukan
Yesus dan perempuan Samaria ini. Ayat 9 menunjukkan bahwa dia mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Ya, ketika Yesus menjumpai perempuan Samaria, perempuan Samaria ini bilang, "Hei, masakan engkau seorang Yahudi mau minum bersamaku dengan orang Samaria?" Kita semua juga udah tahu. Waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, karena orang Samaria dianggap berdosa. Jadi pertama dia mengenal Yesus adalah sebagai seorang Yahudi. Ya, dan kita lihat respon Yesus. Dia tidak membahas tentang si Yahudi dan si Samaria ini. Ia bicara tentang karunia Allah. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang sedang berkata-kata kepadamu, berilah aku minum." Nah, seolah-olah ini nggak nyambung ya responnya Yesus gitu ya. Nah, kemudian di ayat 13 berbicara selanjutnya tentang air hidup. Yesus mulai menyinggung tentang suami si perempuan. Ya, dia mulai bertanya tentang pergilah, panggillah suamimu. Nah, kita lihat di sini wanita ini nggak mengenal Yesus. Wanita ini melihat Yesus hanya sebagai seorang Yahudi. Tetapi satu faktanya bahwa Yesus mengenal si perempuan ini. Yesus mengenal perempuan ini. Saya pikir percakapan Yesus bukan terjadi secara kebetulan, tetapi percakapan ini mengarahkan. Karena tiba-tiba Yesus bertanya tentang suaminya. Apakah Yesus tidak tahu? Justru karena Yesus tahu, makanya dia tanya. Tapi kita lihat, tidak menghakimi si perempuan Samaria, dia hanya bertanya. Gitu ya. Akhirnya wanita ini mengaku, "Iya Tuhan, sekarang laki-laki yang ada padaku memang bukan suamiku." Gitu ya. Akhirnya apa respon perempuan Samaria? "Oh, engkau adalah seorang nabi." Pertama, si perempuan Samaria mengenal si Yesus sebagai seorang Yahudi. Kemudian dari percakapan yang terjadi, akhirnya perempuan Samaria itu melihat Yesus sebagai seorang nabi. Ya. Karena dia pikir, wah luar biasa nih orang, tahu kehidupan pribadi gue, baru juga ketemu gitu ya, bercakap-cakap belum terlalu lama. Dan dia tiba-tiba tahu tentang kehidupan gue, nabi nih, gitu ya. Sama seperti Pastor Vinky hari ini mau jadi nabi dia. Nah, jadi Nabi Nuh. Nah, selanjutnya berbicara tentang penyembahan. Dan berakhir dengan perempuan ini bilang, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang." Lihat, dari percakapan itu ada langkah demi langkah yang dilalui oleh perempuan itu, pengenalannya akan Tuhan semakin tinggi. Dari yang awalnya melihat Yesus sebagai seorang Yahudi, kemudian seorang nabi, kemudian menjadi Mesias. Dari percakapan yang kelihatannya sederhana, dari apa yang Yesus ungkapkan. Apakah itu karena perempuan Samaria ini mencoba mencoba melihat. Tetapi ini adalah karena Yesus sedang membuka dirinya kepada si perempuan Samaria ini. Gitu ya. Nah, ada perubahan kita lihat dalam diri wanita ini setelah mengakui Yesus sebagai Mesias. Ya, tujuan si perempuan Samaria ini datang ke sumur adalah untuk apa? Mengambil air dengan tempayan. Kemudian lihat, setelah dia mengenal Kristus, setelah dia mengakui bahwa ini adalah Mesias, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Di ayat yang ke-28, perempuan itu meninggalkan tempayannya dan pergi keluar kota. Awalnya ia datang untuk mengambil air, tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia meninggalkan tempayannya dan pergi dan berkata kepada setiap orang. Dia menyaksikan tentang Kristus. Dari percakapan antara Yesus dan wanita Samaria itu dapat disimpulkan bahwa pengenalan akan Allah itu bertumbuh dan berkembang secara perlahan-lahan. Mula-mula wanita Samaria ini mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Namun perlahan Yesus menyatakan dirinya. Bahkan akhirnya si perempuan Samaria ini menyebut Yesus sebagai Mesias. Dan bukan cuma si perempuan ini.
ketika ia bercerita kepada banyak orang di ayat terakhir gitu ya, tadi kita nggak sempat baca, di ayat terakhir semua orang akhirnya berkata, oh dia adalah Mesias, hasil dari kesaksian di perempuan ini. Dan kalau kita lihat juga di ayat sebelumnya ya, di ayat sebelumnya ya, ayat 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, kita lihat ada satu hal dari perempuan Samaria di sini, dan saya juga jadi teringat tulisan Pastor CJ ya di dalam Instagram Reformasi Liturgi yang hamba Tuhan dilarang bego. Ya, itu salah satu tulisan yang punya banyak likes gitu ya. Jadi mungkin nanti yang belum baca silahkan dibaca. Nah, si perempuan Samaria ini nggak blank-blank amat ternyata. Dia ternyata pernah mendengar, entah dia mendengar dari teman-temannya kah, entah dia mendengar dari percakapan-percakapan atau dia melihat dari mana, tapi dia tahu Tuhan, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Dan dia juga bilang, kalau bangsaku menyembah Allah di mana? Sementara yang lain menyembah Allah di mana? Artinya kan dia punya pengetahuan yang sudah ada di kepalanya dulu. Nggak kosong-kosong amat gitu ya. Dia sudah memiliki pengetahuan itu dan dia bertanya kepada Yesus. Nah, ini tulisan Pastor CJ gitu ya. Tidak ada yang bisa diingatkan dari otak yang kosong. Dan tidak ada yang bisa diinspirasikan dari akal yang dangkal. Ya, orang malas tidak bisa diajar, orang yang kebanyakan alasan tidak bisa dipakai. Jadi artinya Broken Saints, kita semua yang ada di sini memang perlu untuk belajar. Paling nggak kosong-kosong amat, bukan nggak tahu amat gitu ya. Jadi seperti tadi Pastor Fing bilang, ya percakapan kita di RLC bahkan pagi-pagi aja udah berat gitu ya. Pagi-pagi ini gara-gara Ko Felix sebenarnya. Ya ini tokohnya gitu ya. Tapi memang sesuai yang dikatakan oleh Pastor CJ gitu ya. Nah, dan di ayat ke-10 ayat terakhir, jadi pada awalnya perempuan Samaria ini mengenal Yesus sebagai orang Yahudi, tetapi pada akhirnya ia mengenal Yesus sebagai juru selamat. Dan tanpa wanita ini sadari, sebenarnya sedang terjadi recalibration di dalam hidupnya, melakukan kalibrasi ulang atas keyakinannya selama ini. Dia taunya kalau menyembah Yesus dia harus datang ke satu tempat. Dia taunya kalau orang Yahudi nggak bergaul sama perempuan Samaria. Dia taunya bahwa saya orang berdosa dan mungkin saya tidak layak. Dia taunya seperti itu, gitu ya. That's why mungkin dia malu-malu datang ke sumur untuk menimba air, gitu ya. Terjadi kalibrasi ulang di dalam hidupnya, bagaimana akhirnya dia memandang dirinya, bagaimana dia memandang penyembahan, bagaimana dia memandang Tuhan. Nah, ini artinya bahkan pengertian yang menumbuhkan iman pun bisa dikalibrasi. Ya, pengertian wanita ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang terus-menerus dikalibrasi. Dia tadinya mengenal Yesus sebagai Yahudi, sebagai nabi, Mesias, dan akhirnya juru selamat. Ini bukan sesuatu yang statis. Ini sesuatu yang dinamis dan progresif. Demikian pula dengan pengertian kita, dengan pemahaman kita. Saya merasakan sekali, sebenarnya ini tentang saya deh kayaknya. Ini saya sangat merasakan ketika di RLST. Bagaimana saya memandang Tuhan, bagaimana saya memandang Alkitab, bagaimana saya memandang diri saya sendiri, bagaimana saya memandang sesama, bagaimana memandang gereja, terus dikalibrasi di dalam saya. Pengetahuan itu terus bertambah gitu ya. Yang tadinya saya pikir benar menjadi tidak benar ternyata. Yang tadinya saya pikir ini paling tepat ternyata ada yang lebih tepat lagi. Terus-menerus begitu. Dan saya percaya mungkin 5 tahun lagi dan mungkin gak usah pakai 5 tahun ya. Besok pagi aja udah ada pengetahuan baru di grup. Gitu ya. Nah, terus-menerus seperti itu. Jadi jangan menutup diri. Gitu ya. Jangan terlalu cepat untuk bilang kayaknya ini paling benar. No. Mungkin akan ada terus-menerus dan kita memang itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ini adalah sesuatu yang dinamis dan progresif. Gitu ya. Nah, ini perempuan Samaria. Lalu selanjutnya yang saya ingat adalah Paulus. Semua orang tahu Paulus. Oleh karena itu saya mengundang sekali lagi. Len, silakan.
Galatia 1 ayat 11-17. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dan dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Ya, thank you, Len. Ini adalah tentang Paulus. Kita juga tahu bagaimana kisahnya Paulus. Dan mungkin kita juga belum lupa bagaimana kita belajar tentang kerelaan hati dari khotbahnya Pastor CJ tentang sebab aku ini rela. Nah, Paulus bisa sampai di tahap ini sebagai Paulus yang kita kenal sekarang, tidak lepas dari bagaimana Paulus mengalami recalibration di dalam kehidupannya. Dan Galatia 1 ayat 1-17 yang tadi kita sama-sama baca, saya pikir cukup merangkum bagaimana terjadi recalibration di dalam diri Paulus. Paulus adalah seorang manusia yang melakukan banyak hal yang mengerikan. Ia dengan sengaja menganiaya jemaat dan berusaha membinasakannya. Bahkan saat Yesus menemui Paulus di Damaskus, ia telah membunuh banyak orang dan dia sedang dalam perjalanan untuk membunuh lagi. Ia dipenuhi dengan kebencian. Paulus juga adalah seorang yang melakukan banyak perbuatan keagamaan. Gitu ya. Ia menghabiskan hidupnya dengan menjalani hidup sesuai adat dan tradisi Yahudi. Makanya di ayat yang tadi kita baca, Paulus bilang bahwa ia jauh lebih maju dari teman-temannya. Gak ada yang bisa ngalahin Paulus. Gitu ya. Dia orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Ia sangat rajin dan bersemangat dalam mempertahankan kebenaran moral. Tetapi itu semua ternyata tidak membuatnya lebih benar di hadapan Tuhan. Dan ini kan menjadi satu kisah yang mencengangkan. Bagaimana Paulus yang dahulu begitu menolak Tuhan dan melakukan hal-hal yang salah, tetapi ia kini dikenal sebagai salah satu rasul terbesar. Tuhan menguasai hidup Paulus. Ya, yang indah di sini adalah Allah memakai pengalaman-pengalaman Paulus, bahkan kesalahan-kesalahan Paulus bagi pertobatannya. Kemudian menjadikannya sebagai seorang rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Allah memakai semuanya itu. Pengetahuan Paulus akan perjanjian lama gitu ya. Kita semua tahu Paulus ini adalah murid Gamaliel yang termasyur gitu ya. Jadi pengetahuannya akan perjanjian lama, kerajinannya, semangatnya, usahanya, semua yang dia lakukan menentang gereja Tuhan, ajaibnya itu semua digunakan Tuhan untuk menghancurkan dan memperlengkapinya sebagai alat Tuhan. Untuk membangun gerejanya. Tuhan berkarya untuk memakai Paulus dalam membangun gerejanya. Tuhan berkarya untuk memakai Paulus dalam membangun iman yang kuat bagi mereka yang menentangnya. Jadi saudara, tidak ada yang tidak berguna dari masa lalu Paulus. Mungkin kita melihat itu sebagai sebuah sejarah yang kelam. Sebagai masa lalu yang harusnya mungkin tidak terjadi di dalam kehidupan Paulus. Tetapi tidak dengan Allah. Dia menggunakan masa lalu Paulus untuk menjadikannya sebagai seorang Paulus yang kita kenal sekarang. Allah memanfaatkannya dengan begitu luar biasa. Saya pikir nggak ada yang lebih ajaib dari ini, gitu ya. Bahkan Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-15, Allah yang telah memilih aku sejak dari dalam kandungan. Jadi ada satu kebenaran yang Paulus sadari, bahwa hidupnya seperti ini, dia belajar tentang perjanjian lama, dia belajar tentang adat istiadat Yahudi, dan bukan cuma belajar, dia menjalankan itu dengan begitu baik,
Dia menjalankan itu dengan begitu disiplin gitu ya, bahkan dia menjiwai dengan luar biasa sampai dia membunuh orang-orang Kristen. Itu kan sebenarnya karena hasil dari pemahamannya dia kan. Dari dia menjalankan itu dengan luar biasa. Tetapi dia mengatakan di dalam ayat ke-15, Allah telah memilih aku sejak dari dalam kandungan. Ia tahu bahwa Allah telah merangkainya itu menjadi sebuah cerita indah di dalam kehidupannya. Paulus menyadari bahwa kedaulatan Allah dalam kasih karunia-Nya bekerja dalam hidupnya Paulus jauh sebelum pertobatannya. Jadi kita tidak bisa bilang atau tidak bisa berkata bahwa kasih karunia Allah dalam diri Paulus bekerja sejak dari pertobatannya. No. Bahkan kasih Allah bekerja dari jauh sebelum itu. Bahkan ketika Paulus melakukan kesalahan-kesalahan yang hari ini kita lihat itu kesalahan yang fatal mungkin. Tapi Allah bekerja dalam itu semua. Tadi seperti Pastor Frank bilang bahwa kita menyembah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Termasuk Allah yang tidak bisa dibatasi oleh dosa kita. Termasuk Allah yang tidak bisa dibatasi dengan kesalahan-kesalahan kita. Termasuk Allah yang tidak bisa dibatasi dengan pengalaman masa lalu kita yang mungkin terlalu bodoh. Atau pengalaman masa lalu kita dan mungkin masih kita lakukan sampai saat ini yang masih caur gitu lah ya kalau kata anak-anak gitu ya. Nah, tidak bisa dibatasi dengan itu. Ya. Kasih karunia Tuhan sudah dibentuk dan dipersiapkan bagi kehidupan Paulus sebagaimana Tuhan memanggilnya. Mungkin saya pikir ini bahkan mungkin Tuhan sudah menyiapkan Paulus dengan sebegitu rupa. Saya tidak bisa menyelami pikiran Tuhan dan kita pun juga tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus, apa yang dikerjakan oleh Paulus, Allah merangkainya sedemikian rupa menjadi sesuatu yang kita tahu saat ini. Lalu kemudian saya bertanya gitu, apa yang membuat si perempuan Samaria ini melakukan recalibration di dalam hidupnya sebegitu rupa? Yang tadinya mungkin dia tidak ingin banyak bertemu dengan orang lain, sampai akhirnya dia menjadi orang yang dia menceritakan tentang Yesus kemanapun. Dia tidak lagi merasa tertolak dengan dirinya, atau bahkan mungkin dia juga sudah tidak peduli tentang dirinya. Mungkin dia mendengar khotbahnya Pastor Fink bahwa dirinya bukan pusat alam semesta. Ya. Apa yang membuat ini terjadi? Lalu apa yang membuat seorang Paulus mengalami perubahan yang se ekstrim ini? Saya pikir dari ayat yang sudah kita baca ini ada satu clue, yaitu tentang kasih karunia. Di ayat 15 kasih karunia. Di ayat di kisah perempuan Samaria juga ada di dalam ayat berapa ya, saya lupa, ada tentang itu. Kalau engkau tahu engkau sedang berbicara dengan siapa dan kasih karunia itu, berilah aku minum. Yesus berkata seperti itu kepada si perempuan. Perjumpaan dengan kasih karunia, perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan pribadi Yesus. Tidak ada yang lebih mengubah hidup si perempuan Samaria, Paulus, dan juga saya yakin saya dan saudara, selain perjumpaan dan pemahaman akan kasih karunia, pengenalan akan Allah. Pengetahuan bahwa saya dikasihi, bukan karena saya, tetapi Tuhan mengasihi karena memang Dia mau mengasihi kita. Jenis kasih yang di dalamnya kita merasa aman. Jenis kasih yang tidak mungkin hilang. Ini yang dirasakan oleh si perempuan itu. Kenapa dia merasa tidak layak? Karena dia pikir hidupnya hancur banget. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan kasih karunia itu, dia tahu ini jenis kasih yang dia cari selama ini. Kenapa dia menikah dengan banyak laki-laki? Mungkin dia mencari kasih itu. Mungkin dia berpikir dia mendapatkan itu dari laki-laki itu. Tapi ternyata enggak. Karena memang satu-satunya juru selamat yaitu Allah. Kita tidak bisa mengganti juru selamat itu dengan pasangan. Tapi kita butuh pasangan, butuh. Kita tidak bisa mengganti juru selamat itu dengan uang, dengan pekerjaan. Kita semua butuh. Tapi itu tidak bisa menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan kita. Seolah-olah di dalam hati kita ini ada satu tempat yang hanya bisa diisi oleh Allah. Yang hanya bisa diisi oleh kasih karunia itu. Baik si perempuan yang Samaria yang menjadi ikon dari keberdosaan, maupun Paulus murid Gamaliel,
semuanya berdosa dan butuh keselamatan. Ini menggambarkan tentang dua hal yang berbeda sebenarnya. Perempuan Samaria ini menjadi ikon keberdosaan. Sementara Paulus orang yang sangat disiplin menjaga adat istiadat dan hukum agama Yahudi. Gitu. Tetapi ternyata semuanya butuh keselamatan. Tidak ada satu usaha pun atau tidak ada satu tindakan pun yang dapat membuat kita menyelamatkan diri kita sendiri. Yang ada itu menimbulkan hukuman. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah. Tidak peduli siapa saudara, siapa kita, siapa saya, dan apa yang telah kita lakukan, keselamatan tidak didasarkan pada pencapaian moral atau talenta, seberapa besar usaha ataupun background kita. Yesus datang bukan untuk memanggil mereka yang kuat. Yesus datang untuk memanggil kita yang lemah. Ya, Ia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi Ia datang untuk orang yang sakit. Ia datang bukan untuk orang yang tidak berdosa, tetapi Ia datang kepada orang berdosa. Oleh sebab itu, Ia disebut sebagai juru selamat. Ia menyelamatkan bukan berdasarkan usaha, tetapi berdasarkan karyanya, berdasarkan kasihnya. Dan saudara, pada saat kita memahami itu, pada saat kita mengerti sebagaimana perempuan Samaria mengerti, pada saat kita berjumpa dengan kasih karunia itu sebagaimana Paulus berjumpa dengan Allah sang kasih karunia itu, pasti akan ada sesuatu yang berubah dari dalam diri kita. Nggak mungkin. Waktu kita mengenal Dia sama seperti Paulus mengenal Dia, waktu kita mengenal Allah sama seperti perempuan Samaria mengenal Allah, pasti ada sesuatu yang berubah dari dalam diri kita. Karena Injil memberikan kita sepasang kacamata. Akhirnya kita bisa melihat dan memahami dan mengevaluasi kehidupan kita, serta melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan dan membentuk kita, bahkan melalui kegagalan dan dosa-dosa kita. Oleh karenanya Injil harus menghasilkan perubahan hidup. Makanya tema tahun ini adalah escalate gitu ya. Walaupun kita sadar bukan perubahan itu yang menyelamatkan kita. Lalu kemudian bukan akhirnya setiap usaha kita, setiap pertumbuhan yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita itu yang menyelamatkan kita, bukan. Tetap kasih karunia itu. Tetapi ketika kita mengenal Injil, ketika kita belajar lebih banyak lagi, ketika kita mengenal Allah lebih dalam lagi, ketika kita mengenal kasih karunia itu, pasti akan terjadi perubahan hidup. Dan sebagaimana Allah menulis dengan indah kehidupan Paulus dan perempuan Samaria, saat ini kita terkagum-kagum dengan Paulus. Dan mungkin kita juga terkagum dengan perempuan Samaria. Allah merancangnya sedemikian rupa, sehingga menjadikan perempuan Samaria dan Paulus yang kita kenal saat ini. Demikianlah Allah sedang merangkai sebuah cerita di dalam kehidupan kita. Setiap hal yang kita alami di dalam kehidupan kita, oke, tapi ini kesalahan saya. Yes, Allah tetap bisa merangkainya itu menjadi sesuatu yang indah di dalam hidupmu. Oh, tapi ini akibat ini itu, iya. Ini kayaknya agak melenceng ke kiri, harusnya begini. Saya maunya begini dan lain sebagainya, whatever. Allah bisa merangkai itu menjadi cerita yang indah. Allah saja bisa membuat kehidupan Paulus seperti itu. Demikianlah pula kita. Makanya dituliskan di dalam Roma 8, saya tulis nggak ya? Roma 8 ayat 28 dan 29. Ya, Roma 8 ayat 28 dan 29, saya bacakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, beberapa waktu lalu sempat ngobrol sama Leni soal kalibrasi ya, dan akhirnya ngomong kalibrasi kopi gitu ya, akhirnya tahu gitu. Dan saya yakin Peter Fink dan mungkin beberapa yang suka kopi Pak ini juga tahu, dalam
Ini salah satu istilah yang umum ya, kalau kita bicara tentang kopi. Banyak disesuaikan dari mesinnya gitu ya, dari kopinya, dari durasinya gitu ya, karakter kopinya dan semuanya. Dan kalibrasi kopi itu nggak dilakukan sekali-kali gitu ya atau sewaktu-waktu, tetapi secara kontinu untuk mendapatkan. Nah, ini kuncinya. Untuk mencapai rasa yang diinginkan. Itu kan sebenarnya tujuan kalibrasi kopi, benar ya para pecinta kopi ya. Kalibrasi kopi dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai rasa yang diinginkan. Nah, kopi aja begitu, apalagi hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam kita mengotak-ngatik ini itu, ya, memahami ini itu, mengalami ini itu, mengalami sakit penyakit, mengalami kehilangan, mengalami kekurangan, mengalami kelebihan, mengalami bersalah yang luar biasa, mengalami kehilangan, semuanya terjadi untuk mencapai sebuah rasa yang diinginkan. Dan kalibrasi kopi dilakukan untuk mencapai rasa yang paling tidak sebuah rasa yang menurut kita enak gitu kan. Mencapai rasa yang menurut si peminum kopi itu adalah memuaskan lidahnya kah dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Semua hal yang terjadi di dalam kita tanpa kita sadari itu semuanya dirancang untuk mencapai sesuatu yang ternyata bukan yang kita inginkan, tetapi yang Ia inginkan. Dan percayalah, yang Ia inginkan jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Nah, sehingga tadi di dalam Roma 8:28 ya, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, seringkali kita salah, bukan salah lah ya. Mungkin kita seringkali kurang dapat menyelami yang disebut dengan kebaikan Allah ini. Apakah kemudian kita mampu merasakan kebaikan Allah di dalam semua penderitaan yang kita alami? Apakah kita mampu menyelami kebaikan Allah dalam kehilangan yang kita alami, dalam kekayaan, dalam keberlebihan yang kita alami? Setiap kebaikan yang Allah kerjakan pada kita pada dasarnya adalah sebuah pertumbuhan karakter. Ia sedang membuat kita semakin mulia, ya di sini ya. Semakin mulia, semakin mengasihi, semakin bijak, semakin benar, semakin baik, sama seperti Yesus. Sebenarnya Paulus tidak mengingatkan bahwa menjadi orang Kristen berarti hidup kita akan lebih mudah dan nyaman. Ya, tapi karena bagaimana mungkin nyaman kalau kita mendengar khotbahnya Pastor CJ kemarin, ya kan? Darah, air mata, dan tangisan, ya. Karena memang bukan itu sepertinya ya tujuan jadi orang Kristen ya, menyedihkan memang ya. Nah, apa yang ajaibnya? Ini ajaibnya Allah, semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap situasi, segala hal digunakan oleh Allah untuk membentuk, menghaluskan, melebur, memahat, dan menguatkan kita menjadi seperti rancangan utama, yaitu Kristus. Prosesnya memang nggak enak. Atau bahkan proses tanpa kita sadari kita juga merasa apakah enak atau enggak ya, setiap kembali kepada pribadi kita. Tetapi intinya itu terjadi untuk menghaluskan, untuk melebur, dan lain sebagainya. Membentuk kita menjadi seperti rancangan utama, yaitu Kristus. Maka syukur kepada Allah. Karena sang penulis hidup itu sedang merangkai sebuah cerita indah di dalam kehidupan kita. Ya. Rangkaian di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dari awal kita dilahirkan. Gitu ya. Saya dulu pernah bersaksi di RLFN, saya dulu bertanya-tanya, kenapa kalau saya tahu kalau saya tahu Allah adalah seperti yang saya kenal paling tidak saat ini, saya bertanya, kenapa saya dulu taunya Allah bukan seperti ini? Kenapa saya dilahirkan di gereja yang tidak mengajarkan Allah seperti ini? Saya sempat protes dan saya pernah share di RLFN gitu ya. Tetapi semuanya itu ternyata dirangkai oleh Allah menjadi sebuah cerita yang indah di dalam kita. Dan itu adalah cerita cinta. Dan kalau Ia, sang penulis hidup kita, masakan kita mau mengelak dari Dia, sang penulis hidup kita? Masakan kita bisa menghindar dari Dia, sang penulis hidup kita? Masakan kita menolak Dia untuk mencari sesuatu yang lain?
Mari kita sama-sama, saya undang para WL dan juga pemain musik. Kita mau menyanyikan lagu yang tadi, Kau Penulis Hidupku. Engkaulah penulis hidupku, Engkau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, Kau memahami hatiku, oh hanya Kau, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. maka tidak ada tempat yang lebih tepat Tuhan, tidak ada tangan yang lebih indah selain Engkau yang menulis kehidupan kami.
Engkau sedang merangkai sebuah cerita indah di dalam kehidupan kami. Melalui setiap hal yang kami lalui di dalam kehidupan kami. Dari masa kecil kami ketika kami dilahirkan, Engkau menempatkan kami sebagai anak di dalam orang tua kami, sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai jemaat Tuhan, sebagai apa adanya kami hari ini. Sesungguhnya Tuhan sedang merangkai sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Melalui hal-hal yang mungkin kami tidak sadari, melalui hal-hal yang mungkin kami tidak harapkan, melalui semua usaha, melalui semua perjuangan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa dengan sebuah kasih yang aman, sebuah kasih yang di dalamnya kami merasa aman, sebuah kasih yang tidak akan pernah hilang, dan sebuah kasih yang tidak tergantikan oleh perbuatan kami, sebuah kasih yang tidak tergantikan oleh setiap doa kami, setiap usaha kami. Kau mengasihi kami dengan sedemikian rupa. Dan biarlah kami terus mengalami itu di dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biar kami menjumpai Engkau di dalam kehidupan kami lewat apa yang kami kerjakan. Terima kasih untuk setiap hal baik yang Tuhan kerjakan di dalam kami, yang terus Engkau kerjakan dan selama-lamanya Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian atau teman-teman. Terima kasih Kak Yuli untuk pelajaran kopinya siang ini. Tentang kalibrasi, biasanya kalau ilustrasi kalibrasi yang sering saya menurut tafsiran saya, tafsiran. I'm sorry. Saya adalah the beans, not Mr. Beans, but I'm the beans, right? And God is my barista. Sementara grinder, air panas, temper itu the whole external factor yang dipakai oleh the God, the barista untuk membentuk saya sehingga keluar rasa karakter saya yang itu, yang pas pahitnya, pas judesnya, supaya bisa dicecap oleh kalian gitu kan, jadi berkat, hopefully, bukan jadi bentuk ya. Baiklah, sebelum saya random, oke, tolong tampilkan. Oh ya sudah, disclaimer, ini bukan saya, ini bukan saya. Tapi could be me, kalau memang saya nggak merawat diri, could be me. Okay. Dalam 20 atau 30 tahun mendatang. Tapi kalau memang Tuhan izinkan bisa berada di posisi, di umur seperti itu, dan melihat RLJ, saya bilang, God, yes, we did it because of your, penyertaan dan penyelenggaraan. What is penyertaan dan penyelenggaraan in English? Oh shit. Oke, this is George Muller, ya Muller. Jadi itu Müller mungkin yang bisa bahasa Jerman mana? Oh ini dia. Karena U-nya ada titik 2 di atasnya, mungkin bisa jadi pengungsi Yahudi dari Jerman tinggal di Inggris, whatever ceritanya. Tapi kenapa George Muller saya jadikan tampilan ini adalah karena cerita hidupnya yang bisa menjadi refleksi buat kita semua sebelum mempersembahkan sesuatu buat Tuhan kita hari ini. Siapa yang sudah kenal George Muller sebelum saya itu kasih spill-nya? Gak ada ya? Oke, mungkin Mr. Tim gak ada di sini. Biasanya dia yang tahu everything. Oke, George Muller itu adalah seorang penginjil Kristen dari Inggris. George Muller is basically an evangelist. Should I speak English? Supaya nggak kalah sama anak sekolah minggu? Enggak lah. English is not too, sama seperti bahasa roh, nggak perlu di-flexing.
akan akan muncul, tapi belum se-strong 52M sih. Baiklah, oke. Please, tahan, tahan. Oke. So George Muller adalah seorang penginjil Kristen dari Inggris yang terkenal sebagai founder sebuah panti asuhan di Bristol, Inggris. Nama panti asuhannya adalah Ashley Down. Right. So dengan panti asuhan tersebut itu ada 10.000 anak yatim. Yes. Seci berapa? Oke. Tunggu. Ini ada sangkut pautnya ntar, nyambung. Yang membuat Muller terkenal dan membuat saya memilih tokoh ini sebagai refleksi persembahan adalah cara dia mendanai operasional panti asuhan tersebut. Bukan dengan celengan bambu ya. Dia melandaskan operasional panti asuhan tersebut hanya dengan doa dan iman. Dia tidak pernah meminta sumbangan secara langsung door to door atau tidak juga dengan investasi di Koperasi Indosuria. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan operasional panti asuhan tersebut. Meskipun berada dalam keterbatasan keuangan atau keterbatasan finansial, dia selain panti asuhan tadi, dia juga mendirikan 117 sekolah. Pastor Tim, where are you? Sekolah yang menyediakan pendidikan Kristen bagi banyak anak-anak. Ada 120.000 anak-anak dari keluarga miskin dan yatim. Selain itu, Muller juga merupakan salah satu pendiri lembaga pengetahuan skriptural yang mendistribusikan Alkitab dan mendukung misi. Warisan George Muller masih ada hingga kini melalui panti asuhan, institusi pendidikan, dan pendekatan filantropis berbasis iman yang terus menginspirasi banyak orang untuk hidup dalam doa dan pelayanan. Hidup Muller merupakan kesaksian yang kuat tentang kekuatan iman dan doa. Ia mencatat dengan teliti doa-doa yang dikabulkan, yang menginspirasi banyak orang untuk percaya pada penyediaan Tuhan dan menjalani hidup dengan iman dan doa. Kisah hidup George Muller telah didokumentasikan dalam berbagai buku, biografi, dan film. Kehidupannya yang penuh iman dan pelayanan terus menginspirasi orang Kristen di seluruh dunia. Suatu hari seorang bertanya kepadanya, mengapa dia begitu berkomitmen untuk memberi, bahkan ketika dia memiliki sangat sedikit. George menjawab, ketika saya memberi, saya mempercayai penyediaan Tuhan dan menunjukkan iman saya pada janji-janjinya. Saya tahu bahwa Dia akan selalu menjaga kita. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tindakan memberikan adalah cara untuk mengkalibrasi iman dan spiritualitas kita. Persembahan bukanlah hanya tentang jumlah yang kita berikan, tetapi hati dan kepercayaan di balik pemberian itu. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, boleh diganti foto saya? Kita diingatkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini menekankan bahwa persembahan kita harus datang dari kerelaan dan sukacita. Ketika kita memberi dengan sukacita, kita tidak hanya mendukung misi gereja, tetapi juga memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, menunjukkan rasa syukur kita atas berkat-Nya. Mari kita mengambil kesempatan ini untuk memberi dengan hati yang terbuka, mengetahui bahwa kontribusi kita sekecil apapun berharga di mata Tuhan dan tidak diinvestasikan di Indosuria. Saat kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita ingat bahwa semangat di mana kita memberi adalah yang paling penting. Terima kasih atas kemurahan hati Anda dan untuk menjadi bagian dari keluarga gereja yang penuh semangat ini. Amin. Itu sudah ditayangkan.
teman-teman, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Main di A boleh? Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Tritunggal, Sang Sumber cinta kasih dan rahmat, kiranya senantiasa menyertai kehidupanmu, mengubahkan kehidupanmu dan terus merekalibrasi kehidupanmu. Sehingga dari hari ke hari hidupmu semakin terarah kepada Kristus dan melalui kehidupanmu Kristus yang penuh dengan cinta kasih boleh dipersaksikan dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, ibadah kita selesai. Boleh bersatu bersama.